dilakukan sesering mungkin gitu. Kita bikin kayak pertemuan atau dengan seperti saya dekat juga sama Kalis Mardiasih tuh, aku seneng juga itu sama dia gitu. Nah itu seneng gitu karena memang bicara tentang satu hal yang tabu ini kita harus semakin sering bikin di forum-forum yang terbuka. Dan nggak apa-apa kok, masyarakat kita sekarang udah sangat-sangat melihat urgensi daripada RUU penghapusan kekerasan seksual ini gitu. Dan alhamdulillah ketika saya ketemu sama korban-korban kekerasan seksual di acara petisi RUU PKS kemarin itu, ada 2 yang sangat-sangat itu yang ketangkep di CCTV pelakunya, yang sama satu lagi yang korban perkosaan juga. Itu mereka tuh sebetulnya butuh orang untuk ya sebetulnya kalau undang-undang oke, sebagai payung hukum, tapi mereka butuh sebuah wadah untuk bisa curhat dan lain-lain, karena ketika kita sedang dalam perundungan itu kita cuma perlu orang yang bisa dipercaya untuk kita bisa bicara. Jadi yuk kita bikin seminar atau kita bikin talk show tentang kekerasan seksual ini, atau yang masih dianggap tabu ini sesering mungkin gitu. Mungkin dengan ini akan lebih noise, lebih gaungnya akan lebih terdengar untuk kita bisa mendorong RUU PKS ini cepat. Iya, emang isu ini penting banget gitu ya. Sekalian politik buat gabung. Jadi pada kita itu oleh setiap fraksi, jadi misalnya saya diberi amanah Golkar untuk berada di Komisi 7, Mbak Kade diberi amanah fraksi PDI Perjuangan untuk berada di Komisi 9 gitu kan, kesehatan dan lain sebagainya. Dan pada dasarnya memang kita tidak bisa maksimal dalam memperjuangkan sebuah undang-undang yang di luar daripada skop daripada komisi tersebut gitu. Jadi misalnya Komisi Energi, karena saya sangat amat prihatin gitu terhadap bagaimana kita dapat mengimplementasikan the Sustainable Development Goals. Salah satu undang-undang yang harus kita dorong adalah yang berkaitan mengenai RUU energi baru dan terbarukan misalnya. Itu pun kalau nggak cukup political will-nya, dalam arti kata kalau setiap fraksi tidak merasa bahwa ini sebuah undang-undang yang penting, which is by the way awal-awalnya itu sebetulnya seperti itu gitu di dalam rapat internal. Tapi akhirnya dengan kita bersuara, alhamdulillah dia masuk di dalam prolegnas. Mbak Kade juga tentunya di ranah di dalam Komisi 9 itu ada beberapa kebijakan yang akhirnya didorong untuk masuk di dalam prolegnas. Memang saya pribadi gitu ya, kepingin juga terlibat lebih dalam lagi di dalam pembahasan mengenai RUU PKS ini, paling tidak bisa dalam ranah sebagai anggota Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia, di mana saat ini ketuanya adalah Mbak Loka itu gitu. Beliau kan kader ini ya PDI Perjuangan kan Mbak Kade ya. Jadi beliau itu sangat concern juga terhadap isu-isu seperti ini, dan harapannya betul Mbak Kade, kita akan berusaha untuk sebaik mungkin ya membuka ruang diskusi agar paling tidak ya kita membedah isu ini berbarengan lah gitu, baik dari legislatornya, tapi juga dari kalangan masyarakat, civil society organization, para politisi lainnya, agar kita bisa bergotong royong, karena pada dasarnya DPR pun tidak bisa ya sendiri gitu kan, maksudnya dalam merancang kebijakan kan juga harus dengan pemerintah gitu. Jadi tadi udah bahwa itu salah satu tantangan terbesar. Mudah-mudahan nanti para politisi perempuan di dalam sistem bisa lebih semangat lagi gitu untuk hal tersebut. Dan tentu berkaitannya juga tentang Sustainable Development Goals yang nomor 5 ini gitu ya, agenda bagaimana kita bisa melindungi hak-hak perempuan gitu, yang tentunya sangat amat penting. So jadi ini lebih kepingin tahu aja gitu kalau dari Mbak Kade, dari Samara,